Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal-soal dari tema 8 subtema 2 kelas 5. Baik, untuk sebelum kita membahas soal-soal ini, kita terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, kita langsung saja ke nomor 1. Hutan sangat penting dalam menjaga ketersediaan air tanah, antara lain karena A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. D. Daun pohon mampu mengurangi proses respirasi. B. Batang pohon mampu mencegah pemanasan air. Dan D. Hutan mempunyai letak yang jauh dari laut. Baik, bisa kalian simpan dulu jawabannya, apakah salah apa benar. Kita lihat materi berikut ini. Dari materi tadi, jadi jawabannya yaitu A. Akar-akar pohon mampu mengikat air ketika hujan. Jadi ketika hujan di daerah hutan sana, itu air tidak langsung menuju ke laut ya, jadi ditahan dulu oleh akar. Maka kalau hutan semakin gundul, maka banjir akan semakin sering karena tidak ada yang menahan air ya, yaitu akar-akar pohon tidak bisa menahan air. Kemudian yang kedua, proses menyerapnya air ke bumi disebut proses A. Respirasi, B. Infiltrasi, C. Kondensasi, D. Presipitasi. Simpan dulu jawaban kalian, apakah salah apa benar. Kita lihat materi berikut. Jadi proses penyerapan air ke bumi itu disebut proses infiltrasi. Kalau kondensasi kemarin sudah tahu ya. Terus presipitasi juga sudah tahu. Nomor 3. Mengapa siklus air menghasilkan air yang bersih? A. Karena di atmosfer terdapat penyaringan. B. Di dalam tanah mengalami penyaringan. C. Karena saat penguapan kotoran tidak ikut naik atau menguap. Dan D. Jawaban A, B, dan C benar. Simpan dulu jawaban kalian, apakah benar apa salah. Kita lihat materi berikut. Nah, mengapa siklus air menghasilkan air yang bersih? Itu karena pada saat penguapan atau evaporasi, kotoran tidak ikut naik atau menguap. Jadi air yang mengalami siklus air ya, itu airnya bersih, air hujan itu bersih ya. Jadi kotoran air ya, air di permukaan bumi itu menguap, itu kotorannya tidak ikut naik ya. Nomor 4 sekarang. Air yang berada di bawah permukaan tanah disebut A. Air tanah, B. Air hujan, C. Air danau, D. Air waduk. Simpan dulu jawaban kalian. Kita lihat materi berikut. Baik, air yang berada di bawah permukaan tanah itu berarti yaitu air tanah. Nomor 5. Faktor alam yang menyebabkan kekeringan antara lain A. Penebangan hutan secara liar, B. Kondisi tanah yang berbatu, C. Pembuatan banyak sumur galian, D. Cuaca yang tidak menentu.
faktor alam ya. Jadi alam sendiri itu yang menyebabkannya. Kita lihat materinya. Baik. Jadi yang merupakan faktor alam yaitu D, yaitu cuaca yang tidak menentu. Kalau A ini penebangan hutan secara liar ini merupakan faktor manusia. Kita ke pelajaran SPDP. Garis imajiner atau khayal yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut A. Pola lantai, B. Pola tari, C. Gerak tari, D. Properti tari. Simpan dulu jawaban kalian. Kita lihat materi berikut. Ya, jadi garis imajiner atau khayal yang dilalui penari itu namanya pola lantai. Jawabannya A. Jadi kalau properti tari itu alat-alat tari atau yang digunakan untuk menari tadi seperti musik atau kipas. Kalau dari tari kipas, propertinya tari kipas. Terus tari piring, propertinya piring, itu namanya properti tari. Terus nomor 2, yang bukan termasuk pola lantai garis lurus adalah A. Horizontal, B. Vertikal, C. Diagonal, D. Angka 8. Simpan dulu jawaban kalian. Kita lihat materi berikut. Nah, jadi yang bukan termasuk pola lantai garis lurus yaitu angka 8. Kalau horizontal itu lurus ya. Garis merupakan garis lurus. Horizontal itu penari lurus dari arah kanan ke arah kiri. Terus kalau vertikal, penari membentuk garis lurus dari belakang ke depan atau depan ke belakang. Kalau diagonal membentuk garis lurus tapi menyamping ya, miring ya. Kalau angka 8 ini membentuk garis lingkar atau lengkung. Nomor 3, tari saman memiliki pola lantai A. Diagonal, B. Zigzag, C. Segi 5, D. Horizontal. Yang benar yaitu, simpan dulu jawabannya. Baik, kita bahas. Tari saman itu memiliki pola lantai horizontal. Jadi lurus dari kiri ke kanan ya, atau kanan ke kiri, menyamping ya. Kalau diagonal tadi miring. Terus nomor 4, iringan tari yang bukan berasal dari tubuh manusia adalah A. Tepukan tangan, B. Hentakan kaki, C. Pukulan meja, D. Suara dari mulut. Nah, yang bukan dari tubuh manusia, tangan termasuk, kaki termasuk, pukulan meja tidak ya, suara mulut termasuk dari mulut, pukulan meja bisa dari benda. Jadi yang bukan yaitu pukulan meja. Nomor 5, contoh tarian di Indonesia dengan pola lingkaran atau melengkung ya adalah A. Tari kecak, B. Tari saman, C. Tari manuk dadali, D. Tari remo. Ya, kita simpan dulu jawabannya kalian. Kita lihat materinya. Baik, beberapa contoh tari yang menggunakan pola lingkaran atau lengkung tadi sudah ada di sini. Salah satunya itu tari kecak ya. Tari kecak itu melengkung ya, melingkar atau melingkar. Kalau tari saman tadi horizontal. Jadi jawabannya yaitu A, yang termasuk pola lingkaran. Terus kita ke pelajaran IPS. Usaha perekonomian yang ada di Indonesia yang memiliki asas kekeluargaan yaitu A. BUMN, B.
B. Koperasi, C. Persekutuan komanditer, D. Perseroan terbatas. Simpan dulu jawaban kalian. Kita lihat materi berikut. Yang merupakan usaha perekonomian di Indonesia yang memiliki asas kekeluargaan adalah koperasi. Kalau BUMN kemarin apa? Badan usaha milik negara. Nih, terus ada PT, ini CV ya. CV ini lebih kecil, kalau PT lebih besar. Ini modalnya saham. Modalnya dalam bentuk saham. Ini semua termasuk kegiatan usaha ekonomi kelompok ya. Jadi dilakukan secara kelompok. Jadi dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nomor 2. Usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham adalah, nah tadi sudah jelaskan, yaitu PT, yaitu perseroan terbatas. Kalau koperasi tadi asas kekeluargaan. Nomor 3. Koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam adalah A. Koperasi konsumsi, B. Koperasi produksi, C. Koperasi simpan pinjam, D. Koperasi serba usaha. Simpan jawaban kalian, apakah benar apa salah. Kita lihat materinya berikut. Ya, koperasi yang bergerak usaha simpan pinjam yaitu koperasi simpan pinjam. Kalau konsumsi itu koperasi yang bergerak pada usaha misal makanan pokok ya, seperti beras, gula, minyak dan lain-lain. Jadi konsumsi, bahan-bahan konsumsi. Koperasi produksi yaitu yang menyediakan atau bergerak dalam bidang bahan-bahan produk. Nomor 4. Usaha bersama yang didirikan paling sedikit 2 orang, di mana setiap anggotanya memiliki hak dan tanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan dinamakan A. Firma, B. Koperasi, C. Persekutuan komanditer, D. Perseroan terbatas. Simpan dulu jawabannya. Kita lihat materi berikut. Jadi jawabannya yaitu A. Firma. Nomor 5. Usaha yang dikelola sendiri dinamakan usaha. Nah, ini udah jelas ya. A. Industri, B. Perseroan, C. Perorangan, D. Produksi. Simpan jawabanmu. Ya, jawabannya yaitu perorangan. Jadi kan dikelola sendiri. Nah, jadi kalau sendiri berarti perorangan. Kita ke PPKN. Perbedaan adat istiadat dari setiap daerah perlu kita sikapi dengan A. Acuh. Acuh itu tidak mau tahu ya. B. Saling menghargai, C. Saling membandingkan, D. Saling membedakan. Yang benar yaitu saling menghargai ya. Kalau yang A, C, D ini tidak boleh membedakan, tidak boleh membandingkan, tidak boleh acuh ya. Nomor 2, tarian-tarian yang dimiliki setiap daerah di Indonesia menggambarkan A. Impian daerah tersebut, B. Tradisi dan tata kehidupan daerah tersebut, C. Mitos yang beredar di masyarakat, D. Tradisi daerah lain yang dilihat. Simpan jawaban kalian sebelum kita bahas. Baik ya, tarian-tarian yang dimiliki setiap daerah itu menggambarkan tradisi dan tata kehidupan daerah tersebut. Contohnya tari kecak itu menggambarkan kisah Ramayana, karena kisah Ramayana itu kisah tentang Hindu ya. Karena masyarakat Bali kebanyakan tuh masyarakatnya Hindu ya. Jadi tari kecak itu menceritakan tentang kisah Ramayana. Terus
contoh tari gambyong itu yang dari Jawa itu menggambarkan tentang kelembutan seorang wanita dari Jawa. Terus nomor 3, pasangan tarian di bawah ini yang tepat sesuai daerah asalnya adalah A. Tari Bedaya dari Jawa Timur, B. Tari Selamat Datang dari Maluku Utara, C. Tari Saudati dari Kalimantan, D. Tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Baik, kalian simpan jawabannya dulu. Kita lihat materi berikut. Jadi dapat kita lihat tadi tari Bedaya itu aslinya dari Jogja. Terus tari Selamat Datang itu dari mana? Dari Papua. Tari Saudati itu dari Aceh. Nah, tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Jadi yang tepat yaitu D. Nomor 4. Keuntungan yang kita rasakan adanya keberagaman budaya adalah A. Melemahnya persatuan, B. Meningkatkan pariwisata, C. Meningkatkan egois, D. Kecemburuan dari beda budaya. Ya. Jadi keuntungan adanya keberagaman budaya itu meningkatkan pariwisata. Jadi misal ada orang luar negeri mau melihat budaya-budaya di Indonesia, jadi itu banyak sekali budaya yang dapat dilihat. Jadi menambah penasaran kaum wisatawan untuk mengunjungi Indonesia. Misalnya saja kalian ingin melihat budaya-budaya di Bali atau di Kalimantan, pasti kalian ingin berwisata ke daerah tersebut. Penasaran ya. Nomor 5. Oh, sudah selesai. Baik. Itu dulu pembahasan hari ini. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.